bisa, Pak. Iman itu adalah merasakan. Jangan dikatakan iman itu sekadar pengetahuan. Kalau sekadar pengetahuan, banyaknya pemikir-pemikir non-muslim yang tidak bisa masuk Islam, padahal dia mempelajari Islam. Ternyata tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam. Jadi selama tidak bisa yang namanya merasakan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Ta'ala di muka bumi ini, iman tidak akan naik. Karena itu tidak akan menambah mahabbah kita, cinta kita kepada takdir Allah. Bila kita tidak cinta takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu timbul yang namanya esmosi. Udah, emosi. Nah, esmosi. Itu singkatannya esmosi. Yalah, kita tidak cinta dengan takdir Allah, itu pasti timbul esmosi. Pokoknya di sini ngomel, di sini ngomel, ke sana ngomel, habis ya. Al-ghadabu yufsidul iman. Nah, itu maknanya marah itu kata Rasulullah bisa menghilangkan iman, bisa merusak iman. Yang asal mulanya ini sifat Ar-Rahman Allah, ini sifat Ar-Rahim Allah, dengan adanya timbul marah tadi hilang. Jadi jangan dikatakanlah iman itu adalah sekedar percaya. Percaya itu perlu bukti. Aku percaya aja dengan kata orang. Makanya i'tiqad inilah tauhid. Tauhid itu aqada. I'tiqad atau keyakinan itu asal mulanya kalimatnya aqada yaqidu. Ikatan tali. Keyakinan itu seperti ikatan tali. Tali yang putus kita ikat, kita tarik. Semakin kita tarik itu semakin kuat tali yang kita ikat tadi. Beda dengan tali yang tidak pernah putus, kita tarik akan cepat putus. Tapi apabila bila tali dua buah tali yang putus kita sambung, kita ikat, semakin kita tarik semakin kuat ikatan tadi. Bahkan kalaupun putus itu pasti putusnya di samping, bukan yang di ikatan tadi. Nah, itulah namanya i'tiqad atau keyakinan. Semakin diuji dengan ujian Allah, itu semakin cinta dia kepada takdir Allah. Itu namanya keyakinan. Tapi itu tidak bisa dicoba, tidak bisa sekedar pengetahuan tanpa kita merasakan. Maka rasakanlah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah yang ada di muka bumi ini dengan berbagai macam contoh-contohnya. Nah, jadi kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la 'izza wa la dhilla. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata Sayyidina Aisyah tidak pernah memuji, tidak pernah mencela makanan. Karena itu akan menghilangkan rasa ingat kita kepada sifat Ar-Rahman Allah. Dan akan tidak menghadirkan sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala di waktu selesai makan. Nah, sampai di situ tuh ulama-ulama kita dahulu tuh membahaslah arti Bismillahirrahmanirrahim itu sampai di situ. Ar-Rahimu tusta'malu li ghairillahi ta'ala. Nah, sifat Ar-Rahim ini bisa dipakaikan nama Ar-Rahim itu kepada selain daripada Allah. Tapi kalau sifat Ar-Rahman itu tidak boleh dipakaikan kepada selain daripada Allah. Contoh, sifat Ar-Rahim yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia itu kepada Rasulullah SAW. Contohnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak ada raufur rahman, tidak ada. Jadi apabila sudah yang namanya sifat Ar-Rahim itu diberikan Allah Ta'ala kepada seseorang, maka akan nampaklah sifatnya seperti sifat Rasulullah SAW. Yang namanya penyayang, penyayang itu belum tentu buktinya orang itu tidak kasar. Belum tentu. Imam Ghazali di dalam kitab di sini, an-natifla saghira qad tariqu lahu ummuhu. Seorang anak kecil yang memiliki penyakit yang disayangi ibunya. Fatamna'uhu 'anil hijamah. Lalu ibunya ini karena sayang tidak mau anaknya ini dibekam. Ini salah satu sunnah Rasulullah SAW, bekam. Tidak mau dibekam. Wal abul aqilu yahmiluhu 'alaiha qahran. Ternyata bapaknya, kata Imam Ghazali, memaksa supaya harus dibekam anak ini. Nah, pandangan orang apa kata Imam Ghazali? Wal jahilu yazunnu anna rahimah hiyal ummu dunal abi. Sedangkan pandangan orang jahil, maksud daripada penyayang itu adalah
si ibu, bukan si bapak. Bapak berpaksaan supaya anak ini diobati dengan cara dibekam kan ditusuk-tusuk kan baru disedot darahnya. Nah sedangkan si ibu tidak mau melaksanakan bekam karena sayang dengan anak, takut nanti luka begini. Pandangan orang jahil, orang yang belum paham makna ar-rahim, pasti mengatakan sayang ibunya daripada bapaknya. Nah, wal aqilu, adapun orang yang berakal, kita bisa berakal kata Imam Ghazali. Ya'lamu, dia akan tahu. Anna ilamal abi iyahu bil hijamah min kamali rahmatihi wa itbihi wa tammi syafaqatihi. Orang yang berakal, pandangannya kata Imam Ghazali, bahwasanya menyakitinya seorang bapak kepada si anak dengan disuruh berbekam, itu min kamali rahmatihi, itu tanda kesempurnaan rasa kasih dan sayangnya. Wa annal umma lahu aduwwun fi surati sadiqin. Sedangkan pandangan orang yang berakal yang melihat ibunya tidak mau anaknya ini disakiti untuk diobati, itu adalah aduwwun fi surati sadiqin, itu adalah seorang musuh yang tersembunyi sebagai teman. Jadi belum tentu. Kalau sifat Ar-Rahman Allah itu umum, orang kafir, orang maksiat dapat sifat Rahman Allah. Tapi orang-orang yang akan betul-betul selamat itu adalah orang yang mendapatkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Jadi kalau sekadar Ar-Rahman belum tentu selamat. Selamat di dunia bisa, tapi belum tentu selamat di akhirat. Adapun orang yang namanya mendapatkan sifat Ar-Rahim Allah di dalam dunia, itu pasti selamat menuju akhirat. Karena rasa sayang tadi ini. Orang yang banyak dosa dibiarkan Allah Ta'ala, masih diberikan rezeki yang luas, masih diberikan macam-macam, ternyata tidak selamat pada waktu sakaratul mautnya. Itu bentuk penyayang lah, bukan bentuk penyayang, itu namanya bentuk pengasih. Tapi kalau bentuk penyayang Ar-Rahim Allah Ta'ala, orang yang melakukan dosa langsung spontan dihapus Allah Ta'ala dengan diadakan dia sakit. Karena Allah Ta'ala tidak mau inilah orang ini mati dalam keadaan masih membawa dosa. Wa qad samallahu nabiyyan sallallahu alaihi wasallam rahiman li syaddidi rahmati ala khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nama Allah Ar-Rahim ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam li kasrati rahmati ala khalqihi, karena rasa sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluknya. Lalu diberi nama Allah Ta'ala, dikasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu nama Allah, Rahim nama Allah, itu diberikan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW yang di Madinah. Ahlul jannati salasatun, penduduk sorga itu kata Rasulullah itu memiliki 3 sifat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang pertama, du sultanin muqsitin muwaffiqin. Yang pertama, orang yang memiliki jabatan paling rendah sampai paling tinggi. Muqsitun, dia bisa bersifat adil kata Rasulullah. Muwaffiqun, dan mencintai untuk melakukan kebaikan. Syaratnya jadi pejabat supaya selamat di akhirat masuk surga, syaratnya 2. Yang pertama muqsitun, bersifat adil, dan yang kedua muwaffiqun, mencintai melakukan kebaikan. Bila ada acara keagamaan, dukungnya. Ini kebalikan sekarang, umat akhir zaman bukan, tidak kebaikan.
Bila acara dangdutan banyak menyumbang 10 juta. Bila acara maulidan 100.000 aja menyumbang ya Pak Haji. Kasihan diri. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzikurba wa muslim. Yang kedua kata Rasulullah, seseorang yang memiliki sifat penyayang. Raqiqul qalbi, hatinya lemah lembut. Likulli dzikurba, pada setiap keluarganya, wa muslim, dan orang-orang Islam. Bila ada orang atau kita memiliki rasa penyayang, inilah penyayang. Penyayang itu bukan tentu selalu perbuatan kita harus lemah lembut, tidak. Terkadang boleh kita marah, yang penting tujuannya supaya ini selamat. Boleh kita menyakiti supaya ini selamat. Itu sifat ar-rahim sudah. Bila senang yang seperti ini, maka itu termasuk salah satu tanda orang penduduk surga, kata Rasulullah. Yang ketiga, yang terakhir, penduduk surga itu kata Rasulullah, afifun muta'affifun min iyalin, orang yang bisa memelihara dirinya dan terpelihara dan memelihara daripada keluarganya daripada sesuatu yang haram. Mendingan aku lapar daripada aku minta-minta. Mendingan aku lapar daripada aku mengambil hal-hal yang berbau riba dan lain sebagainya. Nah, orang yang mempertahankan demikian kata Rasulullah, maka orang itu termasuk ciri orang ahli surga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam kitab Mambau Ushul Hikmah, seperti kemarin, sifat Ar-Rahman, apabila tulisan Ar-Rahman itu ditulis alif, lam, ro, ha, mim, nun, dicelupkan di air, diminumkan bagi orang yang sakit kepala, maka akan hilang sakit kepalanya. Nah, di dalam kitab Mambau Ushul Hikmah di sini, wa amma ismullahi ta'ala Ar-Rahim, adapun nama Allah Ta'ala Ar-Rahim, faman talahu dubura kulli salatin adahu razaqallahu husnal akhlaqi wa yanfa'a ahlal khalawat. Barang siapa yang membaca Ar-Rahim, 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 dubura kulli salatin, setiap selesai salat, ada dahu, sejumlah hitungan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu jumlah hurufnya, itu jumlah bilangannya itu 289. Kalau alif itu misalnya 10, lam misalnya 50. Nah, pokoknya jumlahnya Ar-Rahim itu jumlahnya 289. Nah, barang siapa yang membaca 289 Ar-Rahim, 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 Ya Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, setiap selesai salat, razaqahullahu husnal akhlaki, Allah akan membaguskan akhlaknya. Wa yanfa'u ahlul khalawati, dan akan memberikan manfaat kepada orang yang beribadah secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Terkadang kalau kita beribadah sendirian malam-malam, itu bisa terkadang timbul ujub di sana. Ya aku juga beramalan juga. Yang lain tidak ada yang beramalan, aku juga beramalan. Nah, supaya menghindari penyakit hati di saat beramalan tengah malam, di saat manusia tidak melihat, itu amalkan setiap selesai sholat Ar-Rahim, 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 Ar-Rahim 289. Tidak usah nyaring-nyaring, nanti ketahuan orang lagi, ujub lagi. Yalah. Jadi wayam fa'u ahlal khalawati, dan akan memberikan manfaat bila kita membaca 289 Ar-Rahim selesai sholat kepada siapa? Ahlal khalawati, orang yang senang beribadah di tempat yang tersembunyi. 2. Manfaat Ar-Rahim. Wa idza kutiba adaduhu wa ulika ala mauludil ladzi yabki wa yakhafu fa innahu ya'manu wa yuzilu anhu ma yadurruhu. Apabila ditulis Ar-Rahim tadi di kertas, sejumlah bilangannya 289, wa uliqa 'alal mauludi, dan digantungkan di leher kepada anak, alladzi yabki, yang senang yang senantiasa menangis, wa yakhafu, dan merasa takut.
tulis ar-rahim, ar-rahim. Jadi menulisnya itu tidak usah pakai baris, ar-rahim, ar-rahim sampai 289 jumlahnya di kertas. Nah, habis itu digulung dilipat, bikin kalung. Tapi ingatkanlah, niat membawa doa, jangan niat membawa jimat. Tetap syirik. Yang ditegur Rasulullah SAW sahabat itu adalah jimat. Karena di dalam zaman Rasulullah SAW setiap orang yang pakai jimat itu pasti tujuannya supaya selamat. Nah, sedangkan kita memakai nama-nama Allah, kita tulis di kertas, itu niatnya adalah aku membawa doa. Jimatlah. Segi maknanya sudah beda. Dalilnya sudah nih kemarin kita bicarakan, itulah Rasulullah SAW sendiri pun menyuruh menulis. Tulislah kata Rasulullah, ajari anak kalian, alimu auladakum asma'al kahfi, lajari anak kalian nama-nama ashabul kahfi. Apabila kalian tulis, kalian letakkan di rumah kata Rasulullah, maka tidak akan mudah kebakaran. Apabila diletakkan di kapal, maka kapal tadi tidak akan tenggelam. Diletakkan di motor, insya Allah tidak tabrakan. Diletakkan di mobil, insya Allah tidak tabrakan. Ada hadisnya, berarti ditulis. Tapi niatnya ini yang tidak dibahas. Niat membawa doa. Nah, apakah cukup sekadar sampai di situ? Lalu kata almarhum Kiai Haji Abdul Mujib Jazuli pernah mau ngasih tahu kepada kita, Dur, kata beliau, bila mau memakai sesuatu yang ada asma nama-nama Allah atau istilahnya niat doa tadi, baca sebelumnya itu baca Bismillahirrahmanirrahim, syahadat Bismillahirrahmanirrahim sekali, syahadat sekali, kemudian sholawat 3 kali. Insya Allah kata beliau, apabila wapak itu tadi dibawa lalu manjur, kata beliau manjur, terbukti, maka kita tidak akan menuhankan yang wapak ini tadi. Jadi ada niat, ada pagarnya supaya hati kita ini jangan condong menganggap ini yang manjur, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarangan, orang-orang dahulu itulah tidak sembarangan. Jadi barang siapa yang menulis Ar-Rahim tadi 289 di kertas, kemudian digantungkan di leher anak-anak yang sering menangis dan merasa takut, fa innahu ya'manu wa yazulu anhu, maka akan merasa aman anak-anak tadi dan akan hilang daripada rasa takutnya, mayadurhu, sesuatu yang dianggap si bayi tadi itu atau anak tadi memudaratkan bagi dirinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, diberikan taufik dan hidayah kepada kita, bisa memandang sifat Ar-Rahman di waktu kita beramal, bisa memandang sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala di saat kita merakhiri daripada amalan kita, sehingga kita dikatakan sebagai orang yang telah melaksanakan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma alana wa ma antal mu'mina antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.